belum datang aja, jam 5 mereka udah antri, padahal jenangnya itu belum ada, belum datang gitu maksud saya. Masya Allah, laris banget Ibu ya. Iya, kalau biasanya per hari rata-rata itu 1.500 piece itu dari timbang. Terus kalau dari piringnya kita nggak bisa ngitung ya, kalau dari piringnya ya banyak juga. Ini udah pesanan orang? Ya sudah pesanan. Antrinya berapa lama Kak? 3 jam. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Masih dalam suasana liburan Lebaran 2026. Pagi ini kita akan kulineran lagi. Tujuan kita kali ini adalah spot kuliner pagi yang sangat ikonik di kota Jogja. Bahkan termasuk sentra kuliner tradisional terlengkap dan paling favorit di kota Jogja, yaitu Pasar Ngasem. Nah, Pasar Ngasem berlokasi di Jalan Polowijan nomor 11. Kelurahan Patean, Kemantren Kraton, Kota Yogyakarta. Pasar Ngasem merupakan satu-satunya pasar tradisional yang terletak di dalam jeron benteng Baluwerti Keraton Yogyakarta. Berbagai kuliner tempo dulu ataupun kuliner tradisional yang bisa kita dapatkan di Pasar Ngasem antara lain ada brongkos, gudeg, bakpia, apem, carabikang, bingkau, serabi, aneka jajanan pasar, aneka jenang, lotek, kupat tahu, ramesan. Kemudian ada aneka minuman seperti dawet, wedang sendang ayu, wedang jahe serai, dan berbagai kuliner lainnya. Nah, perjalanan kita pagi ini di Pasar Ngasem, kita akan melihat bagaimana suasana Pasar Ngasem saat libur Lebaran yang biasanya selalu ramai antri dan banyak diburu pecinta kuliner, khususnya wisatawan yang sedang berkunjung di kota Yogyakarta. Teman-teman, ikuti perjalanan kami pagi ini di Pasar Ngasem, Yogyakarta. Nah, saat ini posisi kita berada di Jalan Rotowijaya, Yogyakarta, dan kita sedang berjalan ke arah barat ya. Nah, di depan kita ini ada pertigaan. Kita berbelok ke arah kiri menuju Jalan Ngasem. Saat ini kita sudah berada di Jalan Ngasem ya. Kita sedang berjalan ke arah selatan menuju Pasar Ngasem. Nah, jika kita perhatikan ketika kita melintas di Jalan Ngasem ini, terutama saat libur Lebaran, meski sebagian pemudik saat ini sudah kembali ke daerah asalnya masing-masing, namun hari ini kondisi kota Jogja terlihat masih tetap padat ya. Hal ini terbukti dari situasi jalan di sekitar Pasar Ngasem yang cenderung masih padat merayap, yang artinya pengunjung dari Pasar Ngasem sangat ramai. Nah, nanti kita akan lihat teman-teman, apakah kepadatan yang terjadi di sekitar Pasar Ngasem ini karena pengunjung dari Pasar Ngasem ya. Nah, teman-teman, kita sudah berada di depan Pasar Ngasem yang berlokasi di Jalan Polowijan nomor 11, Kelurahan Patean, Kemantren Kraton, Kota Yogyakarta. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa dari sejarahnya Pasar Ngasem ini dulunya adalah pasar hewan, khususnya burung ya, dan merupakan pasar burung terbesar di Yogyakarta saat itu. Namun saat ini Pasar Ngasem sudah bukan pasar burung lagi ya, karena sejak 22 Maret 2010 Pasar Burung Ngasem sudah direlokasi ke Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta atau PASTI yang berlokasi di Jalan Bantul, Kelurahan Gedong Kiwo, Kemantren Mantri Jeron, Kota Yogyakarta. Nah, saat ini Pasar Ngasem menjelma menjadi sebuah pasar tradisional yang menjual berbagai produk-produk konsumen dan kuliner. Nah, saat ini kita sudah berada di dalam Pasar Ngasem dan seperti inilah suasana pada pagi hari ini, sangat ramai sekali ya, sangat penuh. Nah, teman-teman, ini adalah jalan utama Pasar Ngasem dan di sini awalnya ada pemisahan yang jelas ya antara blok kuliner yang menempati blok sebelah kiri kita dan blok produk konsumen kebutuhan pokok seperti bahan pangan segar dan kebutuhan sehari-hari untuk warga lokal yang menempati lokasi blok di sebelah kanan kita.
Namun sekarang beberapa lapak kuliner mulai menempati blok di sebelah kanan kita ya, seperti Warung Yu Ngademi dan Jenang Yu Jumilah. Nah, berbagai kuliner tradisional yang dijual di Pasar Ngasem. Antara lain di sini ada warung gudeg Brongkos Bu Nasri. Nah, perlu diketahui bahwa baik gudeg maupun brongkos adalah masakan tradisional khas Yogyakarta. Nah, kemudian di sebelah selatannya ini ada dawet ireng ayu manis. Nah, dawet ireng ini adalah minuman tradisional khas dari daerah Butuh Purworejo, Jawa Tengah. Nama ireng ini berasal dari bahasa Jawa yang berarti hitam, yang merujuk pada warna butiran dawetnya yang berwarna hitam pekat. Nah, warna hitam pada dawet ini bukan merupakan pewarna buatan ya, melainkan pewarna alami, yaitu dari abu perang, kemudian disaring dan dicampurkan ke dalam adonan. Nah, terbuat dari tepung beras atau tepung ketan hitam yang diolah hingga memiliki tekstur kenyal. Nah, kemudian untuk cara penyajian biasanya disajikan dalam mangkok kecil ataupun gelas ya, dengan campuran santan gurih, sirup gula merah ataupun juru, es parut, dan beberapa varian juga ditambahkan potongan nangka atau tape sebagai pelengkap. Dan selanjutnya di sebelah selatannya ini ada warung dawet juga, yaitu warung dawet pandan gula aren ya. Nah, selanjutnya di sebelah kanan kita ini ada warung makan yang legendaris, yaitu warung makan Yu Ngademi ya. Nah, kalau kita perhatikan warung makan ini antriannya juga cukup panjang teman-teman. Nah, warung makan Yu Ngademi di Pasar Ngasem ini menjual aneka masakan rumahan Jawa legendaris sejak tahun 1983. Dengan menu andalan bubur krecek, bubur kelor, oseng, genjer, dan brongkos. Warung ini juga menyediakan ramesan, pepes tuna, ayam goreng, lele, telur, tahu bacem, serta aneka wedang rempah seperti wedang sendang ayu. Nah, warung Yu Ngademi ini buka di Pasar Ngasem mulai jam 6 pagi. Nah, dari warung makan Yu Ngademi kita bergeser ke sebelah barat. Di sini ada Jenang Yu Jumilah. Nah, Jenang Yu Jumilah ini adalah kuliner legendaris berupa aneka bubur manis tradisional atau jenang yang berlokasi di Pasar Ngasem, Yogyakarta dan berdiri sejak tahun 1970-an dan kini diteruskan oleh generasi yang kedua. Terkenal dengan cita rasa autentik, tempat ini menyajikan 8-9 jenis jenang seperti jenang sumsum, jenang candil, jenang pati telo dengan harga yang tentunya terjangkau. Nah, perlu kami sampaikan bahwa Jenang Yu Jumilah ini sangat diminati oleh pengunjung ataupun wisatawan, sehingga saat liburan seperti sekarang ini antriannya lumayan panjang.
Ini jenang angkrang dari beras ketan putih, Oh ya, boleh deh. Terima sama gula aren ada jahe. Iya. Monggo, makasih, silakan. Totalnya tadi berapa? Ada yang dibungkus nggak? Enggak, makan sini semua. 5 totalnya. 5,55. Iya. Saya Sri Wijanti, saya karyawan dari Jenang Jumilah. Nanti akan saya sebutkan satu persatu. Dari ujung pertama itu jenang sumsum putih, yang kedua jenang sumsum hijau rasa pandan, yang ketiga rasa bubur mutiara, yang keempat itu jenang candil ketan, yang kelima candil telo, yang keenam pati telo itu berisi kelapa muda sama ubi, yang kesembilan itu jenang angkrang, yang kesembilan jenang ketan hitam. Sudah. Jadi 9 kalau macam. untuk jenang Jumilah ini terdiri dari varian rasa berapa saja Ibu jumlahnya tadi? 9 macam. Lalu di hari ini di tanggal 27 Maret 2026, bagaimana antusias pengunjung atau wisatawan yang membeli di Jenang Jumilah Ibu? Ini kita belum datang aja, jam 5 mereka udah antri, padahal jenangnya itu belum ada. Belum datang gitu maksud saya. Masya Allah, laris banget Ibu ya. Iya. Lalu kalau untuk perharinya ini maksimal atau sudah terjual berapa pieces kalau di hari kemarin Ibu? Kalau biasanya per hari rata-rata itu 1.500 piece, itu dari Tiongkok. Terus kalau dari piringnya, kita nggak bisa ngitung ya kalau dari piringnya ya, banyak juga gitu. Lalu kalau untuk harganya dari berapa aja dan apakah ada perbedaan kalau untuk dimakan di sini dan dibawa pulang Ibu? Kalau yang pakai piring itu 11.000, kalau pakai tembol itu 15.000. Boleh milih mau 3 rasa, 4 rasa, 9 rasa sama. Jadi boleh di mix Ibu ya? Boleh. Biasanya rata-rata pada campur 9 rasa. Kalau untuk varian yang paling bestseller atau paling banyak dibeli sama pengunjung atau wisatawan itu yang rasa jenang apa aja Ibu? Sumsum putih, sumsum hijau, sama jenang pati candil ketan. Kalau untuk proses memasaknya dari jam berapa Ibu? Jam 1 malam. Wow. Lalu kalau untuk jenang Jumilah sendiri itu terbuat atau dari apa Ibu? Itu bermacam-macam ya. Kalau jenang sumsum itu dari tepung beras, kalau candil ketan itu dari tepung ketan, kalau pati telo itu dari tepung tapioka sama kelapa sama ubi, jenang angkrang itu dari ketan putih, kalau ketan hitam itu dari ketan hitam. Oke Ibu, terima kasih banyak atas waktunya Ibu ya. Ya, Sehat selalu, sama-sama, berkah ya. barokah ya. Makasih Ibu. Sama-sama. Nah teman-teman, selanjutnya kita kembali ke blok timur ya. Di sini ada warung kuliner yang bisa dikatakan belum lama ada di Pasar Ngasem, yaitu warung makan Pawon Mbok Jum. Menu yang disajikan di sini cukup mirip ya dengan menu yang ada di tempat Yunga Demi tadi ya, yaitu masakan rumahan atau nasi rames. Empat sama 2.000, sama 10.000, sama 44, sama satu tepan nasi satu, 54. Nah, jika teman-teman mencari jajan pasar tradisional di Pasar Ngasem, maka di sebelah kiri kita ini juga banyak dijual makanan atau jajanan pasar tradisional ya.
Nah, kuliner selanjutnya adalah terang bulan mela ya. Jadi terang bulan ini lebih kecil dari terang bulan pada umumnya teman-teman ya. Karena bentuknya yang lebih kecil maka harganya pun juga lebih murah ya dibanding terang bulan yang lainnya. Iya Ibu. Kan Ibu? Dengan Ibu siapa? Saya Ibu Rus, Mbak Rus. Ya. Mbak Ros atau Ibu Rus ya? Iya. Sebagai salah satu penjual jajanan di Pasar Ngasem Ibu. Iya. Tepatnya Ibu berjualan apa aja di Pasar Martabak Ngasem? manis ini terang bulan ini, terang bulan Mela. Ya ini apa Ibu? Ini coklat kacang, ini keju, ada coklat keju, macam-macam rasa. Lalu kalau untuk harganya dari berapa aja Ibu? Mulai dari 2.500 yang tanpa keju, pakai keju 3.000 Kak. Wow, murah sekali Ibu ya. Ya, monggo. Bertepatan dengan libur lebaran ini antusias pengunjung atau pembeli yang membeli di tempat Ibu bagaimana? Rame, cukup rame. Iya. Sehari bisa terjual berapa pieces Ibu? Aduh nggak ngitung. Ya kurang lebih kalau liburan gini ya sekitar hampir 800. Wow, Masya Allah banyak banget Ibu ya. Lalu kalau untuk varian rasa yang paling banyak dibeli Coklat pengunjung? sama coklat keju. Lalu tempat Ibu berjualan dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 6 sampai sehabisnya. Apakah buka setiap hari juga di Pasar Setiap Ngasem? hari, iya setiap hari. Oke. Ibu sudah berjualan di Pasar Ngasem ini sejak kapan Ibu? Atau tahun berapa? Saya jualan itu udah dari 2014. Wow, sudah lama juga Ibu ya. Saya beli yang best seller aja Ibu, yang coklat. Coklat. Iya. Berapa Kakak? Berapa Ibu ya? 5. 2,5. Oh ya, 5 aja Ibu. Oke. Kita bikin langsung ya di sini ya. Iya. Jadi kelebihannya terang bulan atau martabak manis di tempat Ibu ini fresh homemade Ibu ya, langsung dadakan itu ya. Oke. Harganya juga terjangkau. Sangat-sangat sekali, Mas. terjangkau Ya. dan murah Ibu. Iya. Kita juga pakai mesesnya yang maksudnya yang enak. Yang premium juga Ibu pastinya ya. Kalau untuk proses memasak atau apa Ibu ini namanya, proses apa ini? Iya, memasak sampai masak gitu ya, Iya. sampai dari adonan sampai seperti ini tuh kurang lebihnya 3 menitan. Wow, benar banget Ibu ya, 3 menit ya. 3 menit 5 menitan ya. Coklat semuanya. Iya. Wah, juga ini juga ya tradisional juga pakai Iya, pakai daun daun. pisang Ibu ya. Masih panas ya. Ya, bentar Ibu, saya ambil uangnya dulu. Ya, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Terima kasih ya, sehat selalu ya. Amin, amin ya banget. Terima kasih banyak. Nah, kuliner berikutnya ini adalah apem beras Bu Wanti. Apem beras atau kue apem ini adalah makanan yang cukup legendaris di Yogyakarta dan di daerah yang lainnya di Pulau Jawa. Makanan yang terbuat dari tepung kanji, tepung beras, kelapa muda, serta bahan lainnya ini tidak hanya terasa lezat dan menggugah selera, tapi kue ini juga menyimpan nilai budaya dan historis yang menarik. Nah, kue apem merupakan salah satu kue yang kerap disajikan di acara-acara khusus ya. Salah satunya adalah acara menyambut datangnya Tahun Baru Jawa atau Tahun Baru Islam 1 Muharram. Nah, dalam filosofi Jawa, kue apem adalah simbol pengampunan atau permohonan ampun dari berbagai kesalahan, sehingga kue apem juga menjadi kue wajib untuk acara megengan, ruahan, ataupun acara lainnya yang meminta pengampunan sekaligus mengungkapkan rasa syukur. Pak, ini proses memasaknya butuh waktu berapa lama? Enggak mesti, tergantung api, Mbak. Kalau apinya pas dapat bagus, arangnya bagus, itu ya sekitar 5 menitan juga
Sudah matang Bapak ya. Iya. Lalu kalau apem beras Bu Wanti ini bukanya di Pasar Ngasem dari jam berapa sampai jam berapa Bapak? Jam 6 kita sudah siap. Sampai Lalu bertepatan dengan hari libur panjang Lebaran ini sudah terjual berapa pieces kalau di hari kemarin Bapak? aduh, sampai enggak terhitung ya, Mbak. Wow. Sampai lupa ngitung. Iya. Berkah barokah Bapak ya, laris ya. Amin. Lalu sejak tahun berapa? Saya Jualannya? dari Ibu dari tahun 2000. Kalau untuk apem beras Bu Wanti ini terbuat dari bahan apa aja Bapak? Ya, yang utama itu dari tepung beras, kelapa muda, santan, telur, gula. Untuk pengembangnya kita masih tradisional pakai ragi tape. Alami jadinya ya Bapak ya. Nah, untuk rasa kita ori, karena kita jaga rasa tradisional. Biar anak muda sekarang tahu makanan tradisional, tidak cuma makanan kekinian. Apalagi sekarang anak-anak muda sudah mau masuk di lingkup pasar itu sudah bagus banget. Ya, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Ya, sama-sama. Semoga Nah, jajanan berikutnya adalah bakpia dan wingko ngasem ya. Jadi kudapan ini adalah kudapan khas Jogja yang beroperasi sejak tahun 1996 silam dan bertahan sampai sekarang ya. Yang unik proses penyajiannya masih menggunakan cara tradisional memakai arang, dan kita bisa menikmati kuliner ini dalam keadaan hangat karena dimasak langsung di tempat. Ini udah pesanan nggak? antrinya berapa lama Kak? 3 jam. Wow. Sampai matang ya? Ya, Dek. Kita lihat ini loh. Nah, kita terus bergerak ke arah timur ya. Di sini ada beberapa kuliner tradisional yang cukup populer ya. Di antara ada apem beras Bu Siti dan serabi Solo. Kemudian juga ada kue leker ya. Nah, ini adalah kue leker jadul yang ada di Pasar Ngasem, teman-teman. Nah, berikutnya di sebelah timur ini ada warung makan yang cukup terkenal ya di Pasar Ngasem, yaitu warung makan Bu Sirep. Jadi warung makan ini merupakan salah satu warung makan legendaris yang ada di Pasar Ngasem dengan masakan khas Jawa dan tentunya dengan berbagai menu tradisional ya, seperti gudeg, brongkos, sayur lodeh dan berbagai jenis masakan lainnya. Nah, saat ini ada yang baru ya di warung makan Bu Sirep ini. Jadi saat ini tersedia aneka sate, antara lain ada sate kronyos, sate ayam dan sate marangi. Nah, selain sate-satean, di warung makan Bu Sirep ini juga disediakan berbagai macam aneka lauk ya. Kemudian juga sayurannya variasinya cukup lengkap, teman-teman ya. Sehingga kita mempunyai banyak pilihan disesuaikan dengan selera kita masing-masing. Nah, dari warung makan Bu Sirep kita bergeser ke sebelah selatannya. Di sini ada lapak yang menyajikan aneka makanan dengan menu yang
mirip dengan warung makan Bu Sirep tadi, yaitu warung makan Yuira. Nah, di warung makan Yuira ini juga tersedia berbagai macam aneka lauk dan aneka sayuran ya. Jadi teman-teman bisa memilih sesuai selera masing-masing. Ini ada beberapa menu favorit di warung makan Yuira, antara lain ada nasi uduk, nasi pecel, aneka sate seperti sate ayam dan sate koyor. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan pagi ini antrian yang ada di warung Yuira ini terlihat cukup panjang ya. Nah meski antrian cukup panjang, namun karena di sini menggunakan penyajian sistem prasmanan, sehingga waktu tunggu juga tidak akan terlalu lama ya. Nah ini adalah menu dan daftar harganya teman-teman, baik makanan maupun minuman di warung Yuira. Nah teman-teman, inilah suasana di area sebelah selatan, di mana terlihat saat ini ramai dipenuhi pengunjung yang sedang menikmati sarapan pagi dengan berbagai menu tradisional, tentunya di Pasar Ngasem. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami hari ini di Pasar Ngasem, Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun. Kenal